dari kelas 2C dari kampus Leprindo Jakarta ingin mempresentasikan tentang review obat ya, jurnal internasional. Saya pilihnya yaitu untuk obat tetes mata yang namanya pilokarpin. Nah, pilokarpin sendiri adalah obat yang digunakan dalam manajemen dan pengobatan xerostomia dan glaukoma. Ini adalah agonis reseptor muskarinik. Akibat kegiatan ini menjelaskan indikasi pilokarpin dan mekanisme kerja serta kontraindikasi yang relevan. Untuk anggota tim kesehatan yang terlibat dalam pengobatan glaukoma dan xerostomia yang terlihat pada paparan radiasi sindrom Sjögren. Tujuan: identifikasi mekanisme kerja pilokarpin, jelaskan efek samping dan kontraindikasi pilokarpin, tinjau pemantauan yang tepat dan toksisitas pilokarpin, jelaskan pentingnya kolaborasi dan komunikasi di antara tim interprofesional untuk memastikan administrasi pilokarpin yang tepat dan untuk mengurangi komplikasi terkait. Indikasi pilokarpin adalah agonis asetilkolin muskarinik yang efektif dalam pengobatan dan penanganan glaukoma, sudut tertutup akut dan xerostomia akibat radiasi. Meskipun bukan pengobatan lini pertama untuk glaukoma, obat ini berguna sebagai obat tambahan dalam bentuk tetes mata. Pilokarpin disetujui untuk digunakan sebagai agen utama menurunkan tekanan intraokular atau tekanan bola mata pada kasus glaukoma serta dalam pengelolaan xerostomia akibat paparan radiasi dan penyakit Sjögren. Saat ini hanya ada sedikit bukti yang mendukung penggunaan obat lain dalam mengobat xerostomia yang diinduksi radiasi secara mekanisme aksi pilokarpin adalah farmakologis alkaloid yang digunakan untuk mengobati xerostomia akibat paparan radiasi, sindrom Sjögren, dan glaukoma. Mekanisme kerjanya mencakup agonisme penuh dan parsial dari reseptor M3 muskarinik yang merupakan reseptor asetilkolin. Ada 5 subtipe dari reseptor asetilkolin muskarinik yang detailnya berada di luar cakupan makalah ini. Namun penting untuk dicatat bahwa pilokarpin dapat mempengaruhi subtipe reseptor M1 sampai M3 yang menyebabkan efek samping parasimpatis yang kemudian dibahas dalam makalah ini. Reseptor M3 adalah reseptor rangsang yang diekspresikan dalam kelenjar lambung, kelenjar ludah, dan sel otot polos, seperti yang ada di stinker, pupil, dan badan siliaris dengan menstimulasi reseptor G3. Reseptor M3 dapat mengaktifkan fosfilipase C. Hal ini mengarah pada pembentukan isometil trisfosfat dan diasilgliserol dan kalsium dan protein kinase utusan kedua. Oleh karena itu, agonis kolinergik M3 menghasilkan peningkatan regulasi kalsium dan akhirnya kontraksi otot polos. Seperti pada otot sfinkter pupil, itu juga mampu merangsang fungsi kelenjar ludah. Administrasi. Ketika digunakan sebagai agen hemiotik, pilokarpin tersedia dalam bentuk tetes mata oftalmologis. Bentuk dosis ini akan menghasilkan kontraksi siliaris yang akan meningkatkan aliran keluar humor aqueous, meiosis, dan akomodasi. Badan siliaris terhubung ke serat zonular yang mengontrol akomodasi lensa. Kontraksi badan siliaris akan mengendurkan serat zonular, menghasilkan bentuk lensa yang lebih bulat dan memungkinkan terjadi aliran air keluar. Perubahan konformasi ini membantu menurunkan tekanan intraokular pada glaukoma. Pilokarpin juga akan menyebabkan penyempitan otot sphincter pupil yang mengakibatkan meiosis. Dosis harian yang diperbolehkan adalah 30 mg. Dengan dosis yang berlebihan dapat menyebabkan krisis kolinergik. Dalam pengobatan xerostomia, pilokarpin tersedia dalam bentuk tablet oral. Dosis harian tipikal ada 5 mg 3 kali sehari pada awalnya dan dapat distrasi tergantung pada respon pasien. Pada sindrom Sjögren, dosis biasanya 4 kali sehari. Dosis maksimum untuk pemberian 10 mg per dosis dengan dosis maksimal 30 mg per hari. Sudut tertutup, preparat okular, hiperterodisme, reseksi usus atau anastomosis, hipertireoidisme, obstruksi urin, hipotensi ortostastik, dan kasus meiosis yang parah. Obat ini juga dikontraindikasikan pada pasien dengan xerostomia yang diinduksi obat, termasuk mereka yang mengonsumsi obat hipertiroidisme, asma, atau hipertensi. Selain itu, mereka yang memiliki riwayat infark miokard harus menghindari penggunaan pilokarpin karena
afinitasnya tidak hanya untuk reseptor M3 tetapi juga untuk M1 dan M2 yang ada di jantung. Kontraindikasi untuk semua kelas pengobatan kolinergik termasuk pilokarpin melibatkan penyakit dalam sistem yang dipengaruhi oleh adanya reseptor muskarinik. Ini termasuk PPOK, penyakit tulang lambung, aritmia, penyakit pembuluh darah, koroner, glaukoma. Muskarinik yang luas di seluruh tubuh serta berbagai efek samping yang dapat ditimbulkan oleh stimulasi secara sistemik, tim medis harus sangat berhati-hati untuk memantau dan mengelola dosis yang tepat pada pasien yang menggunakan obat kolinomimetik. Tim perawatan kesehatan harus bekerja sama dan memantau kadar asetilkolin pada pasien yang memakai pilokarpin. Efek samping yang harus diwaspadai sebagian besar harus mencakup hipersalivasi, lakrimasi, dan miosis, diare, dan diaphoresis yang mungkin terjadi karena distribusi reseptor M3. Namun efek samping yang lebih parah dapat terjadi karena antagonisme reseptor M1 dan M2 yang terletak di jantung dan pernapasan. Beberapa penelitian mengatakan bahwa pilokarpin sangat terbatas pada pengobatan glaukoma sudut sempit saja karena efek sampingnya yang merugikan umumnya tidak dapat ditoleransi dengan baik. Namun jika digunakan dengan tepat, pilokarpin diketahui dapat mengurangi tekanan bola mata pada glaukoma sebesar 20-25% dan meningkatkan salivasi pada mereka dengan serotonia. Pemantauan karena distribusi reseptor, dampak buruk karena obat tersebut bertindak sebagai agonis kolinergik. Pilokarpin dapat menyebarkan efek samping muskarinik, terutama bila digunakan dalam bentuk oral. Reseptor muskarinik terdapat di hampir semua sistem organ utama, dan obat muskarinik dapat memediasi fungsi otonom dimanapun terdapat reseptor. Karena peran reseptor dalam memediasi respons sistem saraf parasimpatis, stimulasi reseptor akan menyebabkan fungsi istirahat dan cerna. Fungsi otonom dimanapun terdapat karena peran reseptor dalam memediasi respons sistem saraf parasimpatis. Stimulasi reseptor akan menyebabkan fungsi istirahat dan cerna di seluruh distribusi lokasi reseptor M1 sampai M5, neuronal jantung, muskuloskeletal paru, pencernaan, dan kemih sistem. Karena letak reseptor M3 di pembuluh darah, maka vasodilatasi akan terjadi sehingga terjadi penurunan tekanan darah dan pembilasan. Ketika reseptor muskarinik prostaglandionik diaktifkan, berkeringat dan diaphoresis dapat terjadi. Gejala toksisitas lainnya mungkin termasuk miosis atau lakrimalis berlebih, terutama saat menggunakan bentuk mata, hipersalivasi, muntah, bradikardia, bronkospasme, buang air kecil, dan diare. Berkeringat adalah efek samping yang paling umum pada mereka yang menggunakan bentuk sediaan oral dan bahkan lebih umum pada pasien dengan dosis pilokarpin oral harian yang lebih tinggi. Toksisitas. Pentingnya untuk memantau efek samping dari stimulasi berlebihan pada reseptor muskarinik seperti sebelumnya karena efek sistem dari sediaan oral. Untungnya pilokarpin bukan anggota obat indeks terapeutik sempit, namun tidak ada penawar yang diketahui untuk mengobati efek samping ini. Dan perawatan harus tetap dilakukan oleh tim perawatan kesehatan untuk memantau dosis dan mempertimbangkan pro dan kontra pengobatan. Jika pasien tidak dapat mentolerir efek samping pilokarpin, mereka harus memberitahu tim perawat kesehatan mereka yang dapat menurunkan dosis atau menghentikan pengobatan. Meningkatkan hasil tim perawatan kesehatan. Penyedia layanan kesehatan perlu diinformasikan dan mutakhir tentang momentum obat-obatan yang bermerek, indikasi, dan efek samping untuk memastikan terapi aman dan berhasil serta hasil pasien yang positif. Juga penting bahwa pasien menerima screening yang tepat untuk glaukoma sudut terbuka karena penyakit ini jarang menimbulkan efek samping. Pengujian diagnosis yang tepat harus menjadi pertimbangan ketika margin cakram optimal normal, dan tindak lanjut harus mencakup pengukuran ketebalan kornea sentral, pemeriksaan lapang pandang, serta pencitraan saraf optik dan retinal karena kehilangan penglihatan dan kerusak saraf merupakan penanda perkembangan penyakit setelah tekanan bola mata meningkat di atas 26-30. Resiko kehilangan penglihatan menjadi signifikan. Sayangnya, kehilangan penglihatan ini tidak dapat diubah, sehingga deteksi dini dan pengobatan untuk menurunkan tekanan bola mata menjadi penting. Nah, ini ada beberapa referensi yang saya dapatkan untuk di jurnal internasional untuk review obat pilokarpin. Nanti teman-teman bisa coba search saja atau cari berbagai macam untuk jenis-jenis obat yang lainnya yang ada. Nanti bisa diklik aja untuk referensinya, ini boleh dicari di Google ya.
Oke, terima kasih untuk presentasi